Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, dilempar air mineral, 8 maling kabur di Bandar Lampung. Peristiwa maling kabur terjadi di salah satu rumah di Jalan Bukit, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Maling yang berjumlah 8 orang tersebut kabur dan batal menjalankan aksinya karena dilempar air mineral gelas. Rumah yang menjadi sasaran percobaan pencurian sepeda motor alias curanmor, dari rekaman CCTV yang beredar, rumah tersebut diduga milik anggota DPR RI Zulkifli Anwar. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV tampak diduga pelaku berjumlah 8 orang. Terlihat jelas wajah satu orang dari kawanan tersebut saat hendak masuk ke rumah calon korbannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua RT 5 LK2 Kelurahan Kota Baru, Ahmad Akman, menyangkal adanya pencurian di kediaman Zulkifli Anwar yang juga ayah dari Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona. Menurutnya yang menjadi sasaran pelaku merupakan rumah tetangga dari Zulkifli Anwar. Berita selanjutnya, nenek dijambret meninggal, pelaku ditangkap di Jakarta. Tim khusus anti bandit 308 Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap DPO pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seorang nenek tewas di bawah flyover Pasar Tugu, Bandar Lampung. Tersangka berinisial MF yakni warga Hanura, Teluk Padan, Kabupaten Pesawaran, ditangkap saat berada di persembunyiannya di wilayah Mangga 2 DKI Jakarta pada Minggu 3 Oktober 2021. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold melalui Widirkrimum AKBP Rizal Marito mengatakan penangkapan berawal dari pengembangan sepekan tersangka EP yang sudah lebih dulu diamankan. Saat ditemui di Mapolda Lampung pada Rabu 6 Oktober 2021, Rizal mengatakan TK 308 Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap tersangka FMF alias Tuyul dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka. Rizal menjelaskan saat dilakukan penangkapan FMF melakukan perlawanan terhadap petugas. Alhasil tersangka terpaksa diberi tindakan tegas terukur. Tersangka MF juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. MF dipidana atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2019. Berdasarkan data yang didapat aparat kepolisian, tersangka MF baru saja keluar dengan ketentuan bebas bersyarat dari tahanan pada Maret 2021. Sejak bebas itu, MF dan komplotannya kembali melakukan penjambretan sebanyak 31 di tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Berita selanjutnya, luka parah, warga Lampung Tengah dianiaya tetangganya. Pasrah berusia 59 tahun, warga Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, mengalami luka parah karena dianiaya tetangganya sendiri pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu. Ia dipukuli pelaku JW dengan menggunakan besi. Akibatnya korban mengalami 4 luka sobek panjang dan dalam di bagian wajahnya. Kapolsek Bumi Ratu Nuban Ibda Alan Ridwan mengatakan korban mengalami pendarahan hebat di bagian wajahnya. Ibda Alan Ridwan pada Rabu 6 Oktober 2021 mengatakan terdapat 4 luka sobek serius di bagian wajah dan pelipis korban akibat dipukul dengan besi. Selain luka sobek di bagian wajah,
Pasrah juga mengalami luka memar di bagian bahu, badan, tangan, dan kakinya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka dan memar yang dialaminya. Nyawa korban akhirnya pun tertolong. Polisi masih mendalami motif JW menyerang tetangganya sendiri. Pelaku dan korban ini saling mengenal, bahkan pelaku sempat bekerja bersama di bengkelnya. Peristiwa itu dilaporkan sang istri korban dan tetangga korban. Ibda Alan Ridwan mewakili Kapolres AKBP Oni Prasetya pada Rabu 6 Oktober 2021 menyatakan bahwa saat itu korban diserang pelaku dan mengalami luka memar dan sobek di bagian wajah. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan tersebut. Berita selanjutnya, hindari motor, 2 truk kecelakaan di Jalintim Mesuji. 2 kendaraan truk R6 Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BE9386L dan truk R6 Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nomor polisi BE9860TD alami kecelakaan. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur, kilometer 192-193, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Selasa 5 Oktober 2021. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Khairul Bahri, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Alim, saat ditemui di ruang kerjanya. Khairul menjelaskan akibat dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan serta pengemudi yang bernama Joko dan Suyono mengalami luka ringan. Selanjutnya Khairul menceritakan untuk kronologi kejadian berawal dari kendaraan truk R6 merek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BE9386L yang dikemudikan oleh Joko melaju dari arah Palembang menuju ke arah Bandar Lampung. Saat melintas di Jalintim kilometer 192-193, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kendaraan tersebut menghindari kendaraan roda 2 tanpa identitas dan berhenti secara tiba-tiba saat melaju di depan kendaraan yang dikemudikan Joko. Sehingga kendaraan tersebut mencoba menghindar dengan cara berpindah jalur ke kanan. Namun dari arah berlawanan ada kendaraan truk R6 merek Mitsubishi berwarna kuning kombinasi dengan nomor polisi BE9860TD yang dikemudikan oleh Suyono. Dikarenakan jarak sudah dekat dengan kendaraan yang dikemudikan Joko, maka Joko mencoba menghindar ke kiri jalan. Namun bak bagian sisi kanan masih berada di jalur lawan, sehingga ditabrak kendaraan truk R6 merek Mitsubishi berwarna kuning kombinasi yang dikemudikan oleh Suyono. Lebih lanjut, Khairul menjelaskan, akibat kejadian tersebut, kedua kendaraan mengalami kerugian material kurang lebih mencapai 15 juta rupiah. Korban sudah dibawa ke Puskesmas Desa Wirabangun beserta kendaraan ke unit Laka Polres Mesuji dan pihak kepolisian pun sudah menghubungi keluarga korban. Berita selanjutnya, pelaku eksibisionis di Bandar Lampung pakai plat nomor palsu. Aparat kepolisian masih berupaya mengidentifikasi pelaku eksibisionis yang beraksi di sekitar area Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Dari video eksibisionis yang diduga dilakukan pria paruh baya, terlihat jelas plat nomor polisi sepeda motor yang dikendarainya. Polisi telah menelusuri identitas atau data pelaku dari plat nomor kendaraan tersebut. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengungkapkan hasil penelusuran nomor kendaraan B6137BYP yang digunakan pelaku ternyata palsu lantaran tidak terdaftar di sistem. Selasa 5 Oktober 2021, Devi menyatakan
bahwa pihaknya sudah melacak plat nomor yang sesuai dari video tersebut. Bisa dipastikan palsu karena tidak terdata dalam sistem. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku eksibisionis tersebut. Oleh karena itu, Devi menyatakan pihaknya meminta bantuan masyarakat agar segera menginformasikan jika melihat pelaku atau kendaraan sesuai ciri-ciri tersebut. Devi meminta untuk segera diberitahu baik lokasi atau alamat yang valid untuk selanjutnya dilakukan penindakan. Menurut Devi, pelaku dapat dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Devi menyatakan karena video tersebut sudah viral dan cukup meresahkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, jadi harus ditindak tegas. Sebelumnya diketahui sebuah video yang mempertontonkan pelaku eksibisionis viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 29 September 2021 sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut menunjukkan seorang pria lanjut usia yang menggunakan jaket berwarna hitam mendadak mendatangi 4 remaja putri. Saat itu keempatnya sedang berolahraga di sekitar Stadion Pahoman Enggal, Bandar Lampung. Keempat korban menduga pelaku sebelumnya telah membuntuti keempatnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan nomor polisi B6137BYP. Setibanya di area perumahan Nusa Indah, pria tersebut kemudian menghampiri keempat remaja tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat. Namun keempatnya dibuat terkejut saat mendadak si kakek yang masih duduk di atas motor tersebut mengeluarkan alat vital miliknya. Peristiwa tersebut juga sempat direkam oleh korban dan kemudian viral di media sosial. Berita selanjutnya, beruang madu masuk ke pemukiman warga di Lampung Utara. Kemunculan beruang madu kembali gegerkan warga Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Kemunculan hewan tersebut kali kedua setelah sebulan yang lalu. Namun, diperkirakan beruang madu yang masuk ke pemukiman warga jumlahnya lebih dari 1. Menurut Kusnadi, beruang sudah sering masuk ke pemukiman warga tetapi tidak melukai orang. Kusnadi menjelaskan kalau warga belum ada yang terluka. Beruang-beruang tersebut kabur saat melihat orang. Tapi untuk tanaman seperti pohon kelapa dan juga pohon palem dirusak oleh beruang. Dirinya menyebut belum tahu kapan persisnya masuk ke pemukiman warga. Setelah ke pemukiman, biasanya langsung ke perkebunan sawit di Desa Mulang Maya. Sementara Alwan, Kepala Desa Mulang Maya, menerangkan kejadian beruang masuk ke wilayahnya yang kedua kali. Sebelumnya di Dusun 16, namun saat ini ditemukan di kantor Kecamatan Kota Bumi Selatan dan kantor Kepala Desa. Pihaknya juga melaporkan hal tersebut untuk menangkap beruang madu tersebut. Berikut video wawancara dengan warga sekitar. Yang terlihat kemarin masih terlihat nggak sih Bang hari ini? Nggak ada terlihat lagi kalau hari ini. Dia itu keliling. Keliling ya. Pernah di belakang rumah saya aja pernah dia timbul. Di ujung sana. Memang dia keliling-keliling di sini-sini lah. Tapi sampai hari ini nggak ada laporan warga yang diganggu ya Bang ya? Nggak ada. Kalau yang diganggu nggak ada. Perkiraan beruang tersebut sebesar apa? Ya kira-kira tingginya itu 1 meter lah. 1 meter. Bang, bisa dijelaskan nggak sih Bang kronologis kemunculan beruang itu Bang? Nah, kurang tahu kalau ini kronologisnya gimana, kita nggak kurang tahu. Itu dia sering timbul-timbul aja. Waktu sempat divideokan oleh warga, Iya. itu dari mana ke mana tujuannya? Dari sana masuk ke kebun sawit ini. Masuk kebun sawit ini? Iya. Bang, sampai sejauh ini ada nggak sih tanaman kita atau hasil tani kita yang dirusak sama beruang itu?
Oh, kalau yang ini yang parah-parah nggak ada, cuman ada tanaman yang dirusak seperti pohon kelapa. Iya, pohon tanaman, pohon palem depan rumah ada yang pernah dirusak. Oh iya. Kejadian ini baru sekali ya Bang selama ini. Iya, yang rusak itu mah bukan sekali. Kalau yang rusak tanaman pohon-pohon kelapa itu Udah sering. udah sering. Tapi kalau beruang masuk ke desa ini baru sekali ini ya? Bukan baru sekali ini. Udah Itu, sering. sebelum dia lewat di sini, di belakang rumah saya sudah pernah. Oh berarti memang sempat masuk ke pemukiman sampai ke Iya. belakang rumah abang gitu ya? Belakang rumah, Sempat lari ini. Cuma ngelihat ini dia lari. Nggak spontan nyerang gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.